Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami ada di Danau Toba, Sumatera Utara. Waalaikumsalam, Kang Pengembara sejati. Terima kasih ucapan salamnya. Ini lagi jalan-jalan ke Danau Toba. Alhamdulillah, ya inilah ketika sejauh mata memandang, bila manusianya masih berkuasa atas dirinya, maka tak akan pernah ketemu batasan apa yang dipandangnya. Akan tetapi bila hanya Allah yang berkuasa atas manusia dan alam semesta ini, maka bertemulah batasannya, yakni batasan uripe Allah. Bila hanya Allah yang tahu batasan-batasannya, ngapain kita sulit lagi mencari batasan-batasan itu? Karena batasan manusia adalah hawa nafsunya, sedang batasan uripe Allah tidak terbatas bagi manusianya. Mohon maaf, mungkin kameranya yang jelek ini. Pemandangannya sebenarnya bagus, tapi mungkin kameranya yang kamera murahan mungkin. Tapi tak mengapa. Kang Pengembara sejati, dari mana asalnya? Bolehlah ngobrol-ngobrol naik di atas. Ini saya live nyantai sambil menikmati perjalanan. Tuh dari Banten, alhamdulillah, tempatnya orang-orang berilmu Banten. Bersama keluarga jalan-jalan. Kebanyakan manusia mencari tahu, mencari ilmu tentang Abdul Mujib, waalaikumsalam, tentang bagaimana caranya bisa bertajalli kepada Allah, tentang bagaimana caranya wusul kepada Allah,
tentang bagaimana caranya mi'raj kepada Allah. Selamanya manusia tak bisa usul, tak bisa tajalli, tak bisa mi'raj. Kenapa? Karena manusia memang tak bisa apa-apa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Bila manusianya sudah malam, di dalam hatinya, yaitulah yang dimaksud mi'raj, tajalli, usul itu. Tapi kalau manusianya masih besar sinar kemanusiaannya di dalam dadanya, ya selamanya tak akan bertemu dengan nurullah, tak pernah bertemu dengan keagungan Allah, tak pernah bertemu dengan kebesaran Allah. Bila di dalam dada manusianya yang masih merasa lebih besar daripada Allah. Jadi caranya usul, caranya ma'rifat, caranya mi'raj ketika manusianya sudah tidak ma'rifat lagi, yaitulah ma'rifat Allah. Kenapa? Karena itulah sejatinya ungkapan dari la haula wala quwata illa billah. Bila sudah Allah yang berkuasa, manusianya ya enjoy saja. Yaitulah surga itu, yaitulah pahala itu, yaitulah amal soleh itu, amal yang tak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Karena selama ini kan manusianya merasa bahwa dirinya yang beramal, manusianya yang merasa bahwa dirinya yang ibadah, manusianya yang merasa bahwa dirinya lah yang bisa berzikir. Tapi selamanya mental bila manusianya yang masih jadi Tuhan. Maka untuk mengaplikasikan menyembah dan mengabdi, maka bertaubatlah dari jadi Tuhan di dalam dadamu. Bila kau sudah tak jadi Tuhan lagi, maka Allah menjadi sebaik-baiknya pemeliharamu, Allah menjadi sebaik-baiknya penjagamu, Allah menjadikan sebaik-baiknya yang mencukupi segala kebutuhan. Itulah indahnya bertuhan, itulah indahnya bertajalli kepada Allah. Bila sudah bertuhan hati manusianya, itulah yang disebut inna dina indallahil Islam. Bila manusianya belum bahagia bersama Tuhannya, berarti manusianya masih tersesat dari jalan Tuhan. Manusianya masih terperosok di lembah anar kemanusiaannya sendiri. Anar itulah yang dibayang-bayangkan manusia sebagai penyiksa di neraka besok. Ya itulah lambangnya neraka itu. Anar itu jadi neraka. Anar itu bukan besok, sekarang sudah terjadi dan menggodok manusia-manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Akan tetapi bila manusianya mau hijrah, membela agama Allah daripada membela dirinya sendiri, maka ia akan selalu innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Manusia tidak akan merasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semua di dalam penjagaan Allah, karena semua di dalam pemeliharaan Allah, karena semua di dalam kecukupan Allah. Apalagi yang mau diminta oleh manusia, sementara manusia sudah dipenuhi segala kebutuhannya. Inilah manusia-manusia yang sudah bertemu Tuhannya, tidak minta tolong lagi di dalam anar, tidak minta selamat lagi di dalam neraka. Ibarat kita berdoa itu kan di dalam neraka. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan ini, orang-orang yang berdoa itu minta harta, minta sukses, minta pandai, minta berhasil di dalam kehidupannya. Itu kan ibarat kita tolong di dalam anar. Karena di dalamnya manusia merasa kurang dan kurang, merasa haus dan haus, merasa lapar dan lapar. Manusianya tak ada syukurnya di dalam dunia ini. La in syakartum lazidannakum.
Barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Akan tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tak bersyukur, maka azabku akan lebih pedih. Inilah maknanya kalau kita masih berdoa-doa kepada Allah, ibaratkan kita tidak percaya kalau Allah itu tahu kepada apa yang kita butuhkan. Seolah-olah yang jadi Tuhan, seolah-olah yang bisa mengatur diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan mengedepankan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan. Selama ini kita tak pernah berdoa kepada Allah, akan tetapi kita selama ini berdoa hanya menghadap dunia. Kita berdoa hanya menghadap apa yang kita inginkan. Kita berdoa hanya untuk memenuhi kerakusan, pemuasan hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini tak pernah berdoa menghadap Allah. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah. Kita selama ini tak pernah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan bisa berdoa kepada Allah di dalam setiap doa-doa kita, sedangkan yang kita minta bukan pertemuan dengan Allah, tapi bertemu dengan an-nar, dengan yang panas-panas. Ya, tolong terus hidup di dunia ini. Sedikit-sedikit tolong, sedikit-sedikit tolong, minta inilah, minta itulah. Oke sahabat, kira-kira suara saya bisa ditangkap, bisa dimonitor, karena di sini bising ada suara mesin kapal. Mohon informasinya. Waalaikumsalam Makdun Jauhar. Terima kasih salamnya. Salam hormat dan santun saya selalu dari Taubatan Nasuha. Ya, ada yang mau naik ya saya naikkan ya. Kita ngobrol-ngobrol. Memang ini bising dengan suaranya mesin. Assalamualaikum Kang Mas. Suara saya bisa didengar Kang Mas? Kak Pengembara Sejati silahkan naik. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين